kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami datang dalam keadaan sehat. Pagi ini kami datang dalam keadaan luar biasa oleh karena Tuhan yang menyertai, oleh karena Tuhan yang melindungi kami semua. Dan lebih dari itu kami mengucap syukur karena pagi ini juga kami kembali berkesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang Tuhan taburkan pagi ini memiliki rencana secara khusus bagi kami semua, memiliki berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan dengan sukacita, baik jemaatmu yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun jemaatmu sekalian yang menyaksikan rekaman atau tayangan video ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi kami, baik itu berupa teguran, baik itu berupa apapun juga. Kami percaya bahwa semua Tuhan maksudkan, semua Tuhan tujukan baik bagi kami semua yang mau mengikuti dan taat akan kehendak Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Engkau Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati mata kami, berkati mulut kami, berkati semua yang ada dalam diri kami ini, supaya pagi ini kami benar-benar fokus selama beberapa menit ke depan menikmati bagaimana firman Tuhan ini ditaburkan, sehingga setiap kami yang pulang dari tempat ini berolehkan berkat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Hadirlah tengah-tengah kami semua dan berkatilah kami anak-anakmu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Puji Tuhan. Beberapa waktu lalu, kalau tidak hari Kamis ya Rabu, Ava itu jatuh depan sana. Jadi ya jatuh tak? Kemarin malu dia. Terus apa namanya? Dengkul ya bahasa Indonesia ini. Lutut sampai hidung. Lututnya terus luka. Masuk nangis sama kakaknya. Bapaknya kenapa? Katanya lari-lari di depan sini. Lalu kalau jenengan masih ingat, saya pernah cerita, anak saya itu dua-duanya pernah saya hukum. Ketika mereka saya kasih tahu berkali-kali jangan main di jalan, karena di jam-jam sibuk jalanan ini walaupun kecil itu medeni, karena di atas ada bengkel mobil. Karena orang kalau jajal mobil atau orang kalau kirim mobil mogok itu harus ngegas banget. Nah, itu yang saya takutkan. Yang namanya orang tua kan pasti nggak mau anaknya celaka. Karena tak kasih tahu bandel, pas mereka nggak sadar, diam-diam gerbang itu tak tutup, tak gembok dari dalam. Tapi saya tetap di situ. Mereka nangis teriak-teriak sampai tetangga pada dengar. Ada beberapa yang keluar karena pikirannya ada apa. Jadi nggak apa-apa, mereka tidak saya hukum. Ampun Pak, gitu. Dan saya janji ke mereka, kalau kamu masih keluar lagi, tak tutup, kamu nggak boleh pulang ke sini. Itu berjalan berbulan-bulan. Sebenarnya sampai sekarang pun mereka masih takut untuk keluar lagi. Mereka pasti izin dulu sejak saat itu. Tapi kemarin nggak tahu kenapa saya pas lagi apa saya lupa. Dan saya ada istri saya juga. Mereka keluar, alasannya katanya mau apa gitu. Main dengan anak sebelah. Tiba-tiba pulang nangis. Saya bilang, sekali lagi saya ingatkan seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Yaitu rupanya kalau anak nggak taat sama orang tua. Kamu pikir bapak seperti itu kamu terus jadi bapak kasihan? Tidak, begitu. Tapi tetap tahu nanti tidak sebagai kita cukup pasti. Tapi saya bilang gitu, nggak kasihan bapak karena kamu nggak malu. Ingat, dan siapa anak yang nggak malu orang tua?
Dan siapa anak yang tidak taat orang tua pasti celaka. Itu selalu saya katakan kepada mereka supaya mereka mau manut. Walaupun di usia mereka cukup sulit juga untuk manut. Nah, kita perlu mengintrospeksi dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita itu di hadapan Tuhan itu taat? Sudahkah kita di hadapan Tuhan itu manut apa kata Tuhan? Ada banyak di antara kita atau secara umum orang-orang Kristen, umat-umat Kristen, umat-umat yang katanya kepunyaan Allah mengalami celaka dan musibah. Memang selalu ada sisi positif yang dapat kita ambil. Kalau minggu yang lalu khotbah selalu ada hikmah di balik musibah. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus introspeksi. Jangan-jangan musibah itu terjadi, nah ini kan salah satu hikmah juga. Jangan-jangan musibah celaka itu terjadi karena kita yang nggak manut sama Tuhan, karena kita yang nggak taat sama Tuhan. Kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita taat? Sudahkah kita manut kepada perintah Tuhan? Atau gugu kalau PDW? Sehingga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 ada satu judul perikop yang menarik. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-8 dan kita akan baca saja dari ayat 8 dan 9. Kalau panjang kalau kita baca semua nanti PR-nya baca itu di rumah supaya ngerti kompletnya ya. Ya, amin. Baca di rumah. Lihat judul perikopnya dulu. Ya, Ulangan 8 ini tidak ada judulnya. Judulnya hanya di Alkitab atau di HP. Alkitab HP. Ketaatan mendatangkan apa? Ketidaktaatan mendatangkan. Berarti saya kan ngomongan nggak ngawur kalau kepada anak saya. Barang siapa yang nggak manut sama orang tua pasti celaka. Tuhan atau Bapa itu juga ibarat orang tua dan kita anak-anaknya. Barang siapa yang tidak mau manut taat kepada Tuhan, maka jangan Rasulullah apalagi nyalakan Tuhan kalau sampai kita mendapat celaka. Tetapi sebaliknya, seperti saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, bahwasanya ketaatan itu mendatangkan kan kebalikannya kalian malik wae toh. Tinggal membalik saja. Yang nggak taat mendapat kutuk, celaka, musibah, tetapi mereka yang taat akan mendapat ketaatan mendatangkan berkat. Amin. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat 8 dan 9 saja seperti saya katakan tadi seperti janji saya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan kepada orang Israel, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu, dan kamu harus berpegang kepada seluruh perintah. Kalau kamu mau diberkati tinggal di satu negeri yang berlimpah-limpah susu, dan Pak, aku gak doyan susu, Pak. Aku gak doyan madu, Pak. Orang itu madu gak apa-apa. Ini bukan masalah susu atau madunya. Susu dan madu ini melambangkan berkat. Dan pada zaman dulu ini menjadi makanan yang mewah, menjadi makanan yang luar biasa. Ya kan? Ini mengumpamakan sebuah kecukupan hidup. Tidak hanya cukup, bahkan firman Tuhan katakan itu akan berlimpah kalau kamu
terus gak ngerti taat itu apa. Taat itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa nguku disebut manut. Kalau dalam bahasa Jawa kromo ini disebut apa? Aku nggak ngerti. Aku tekor deh, tanya apa? Sendika dawuh. Apa-apa nggih, tapi kepanggih loh ya. Coba gage tau. Gage orang kepanggih itu namanya bukan manut. Antara frustasi jengkel atau nesu. Atau wis tuwek-tuwek. Nggih yang kepanggih. Artinya iya yang dilakukan. Bukan gayo tapi tadi itu tak. Kalau dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Yunani taat itu disebut dengan kata pisteu. Aku sore loh ngomong tentang ini. Di mana kata pisteu ini adalah kata kerja, bentuk kata kerja. Sekali-kali tonton sidik gitu. Adalah bentuk kata kerja dari kata Yunani yang disebut dengan kata pistis, yang artinya adalah iman atau percaya. Beriman kata dasarnya, kemudian berkembang menjadi kata kerja disebut pisteu atau ada satu kata lagi yang disebut dengan pistos dan satu kata dasar yang sama dengan iman yang artinya adalah setia atau loyal. Saya pernah katakan kalau kita masih ingat antara pistis, pistos dan pisteu ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu artinya orang yang beriman pasti setia, orang yang beriman pasti taat. Nah dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Apa itu taat? Taat itu adalah perwujudan dari iman. Artinya kalau orang mengatakan saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya pasti taat kepada jangan berkata saya beriman kepada Tuhan tetapi orang manut. Waya donga ora donga. Waya maca kitab ora maca kitab. Waya ibadah ora ibadah. Waya perpuluhan ora diperpuluhi. Saya tidak tahu beriman kepada siapa orang-orang yang seperti ini. Ya kan? Iman dan taat tidak bisa dipisahkan. Taat juga berarti loyal. Taat juga berarti loyal dan setia kepada orang yang kita percayai. Kalau Anda berkata kepada Tuhan, saya percaya kepada Engkau, beriman hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Itu artinya Anda harus loyal, harus setia. Apapun yang terjadi tetap derek Gusti Yesus. Itu namanya taat, itu namanya setia. Itu sebabnya mengapa anak harus taat kepada orang tuanya. Karena seorang anak percaya bahwa orang tuanya tidak akan pernah mencelakakan dia. Ya. Kalau anak tahu bahwa orang tuanya punya niat jelek, dia tidak akan manut. Betul tidak? Dia akan manut. Tapi seharusnya tidak ada orang tua yang berniat jelek kepada seharusnya. Kenapa saya bilang seharusnya? Karena pada kenyataannya orang tua yang menjerumuskan orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, bagaimana anaknya hidup, bagaimana anaknya sekolah, menempuh pendidikan, bagaimana anaknya bergaul, tidak peduli. Itu sama seperti orang yang atau orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, menjerumuskan maka jangan protes kalau anakmu
anakmu ora manut. Anakmu kau tidak bisa memberi perlindungan, engkau tidak bisa menjamin keselamatan mereka, engkau tidak bisa menjamin kenyamanan dan keamanan mereka. Betul tidak? Apalagi kalau berbicara masa depan, tidak ada masa depan yang disiapkan kepada anak-anak. Maka jangan salahkan anak jika menjadi. Menyiapkan masa depan itu apa? Bukan hanya masalah nyekolah nih. Bukan hanya masalah nyelengah ben kowe iso dari warisan yang anak-anakku. Mbok lemah, mbok omah, mbok perusahaan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi jadilah orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu juga sudah disebut sebagai orang tua yang menyiapkan masa depan untuk anak-anak. Senengannya keplek sampai bunyi, bahkan pada isu balik-balik mabuk. Oleh anak orang belum sekolah Senin ini diajar, lah kalau tua isu contohnya itu, anak itu mana orang belum juga sekolah di Senin ini. Ya, aku mabuk sebenarnya sekolahnya anakku tidak cukup itu. Sebenarnya anakku jajan tak turuti, bukan cukup itu. Orang tua seperti ini sedang menjerumuskan anak, maka jangan salahkan anak kalau tidak taat pada. Nah, saya pikir begitulah juga, demikian juga mengapa manusia atau mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan saya. Bagaimana dengan jenengan? Kalau Anda percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan Anda, seharusnya Anda taat. Betul tidak? Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan berkenan, di mana kita harus meninggalkan banyak kenyamanan. Ya enggak? Yesus pun berkata bahwa mengikut Tuhan itu enggak gampang, kudu pikul salib. Konyol Tuhan. Aku lebih urip kok. Napa urip kuwi itu kan cuma terus gak boleh duit. Ketika Tuhan perintahkan, Maliaki 3 ayat 10, ketika Allah memberikan satu perintah untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, ini banyak orang yang tidak taat karena apa? Karena hatinya, imannya masih ragu kepada Tuhan. Bagaimana iman Pak 10% nih? Tak berpuluh nih, wes iman gitu. Ya kan? Bayaran 1,5 juta diperpuluh nih 150 terus ketok motor kelongnya kayak iman Pak. Mulai kurang piye? Butuh pakai cicilan omah, cicilan motor, cicilan TV, cicilan HP, cicilan kulkas. Bisa omah kok dicicil kabeh iki. Ya ora apa-apa sing siji lho coba iki. Urung bayar arisan, urung bayar sekolah anak. Kurang piye Pak? Berarti kamu masih ragu. Berarti kamu masih belum percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Betul tidak? Gitu. Taat berarti loyal, setia, dan percaya kepada bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan kita apapun. Itu taat. Mengapa harus taat? Terus nopo aku kudu taat? Apa sebabnya saya harus taat? Simpel. Perikop dalam nats ini sudah menjawab. Benuran sinopo.
Simpel tak? Kenapa saya harus taat benda celaka? Supaya tidak celaka, supaya tidak menjadi orang yang terkutuk, sebab ketidaktaatan akan mendapatkan atau mendatangkan kutuk atau hukuman atau musibah. Selain itu, mengapa kita harus taat? Supaya rencana dan rancangan Tuhan tergenapi. Supaya rencana dan rancangan Tuhan tergenapi. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Satu firman mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Supaya rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu terwujud, maka kita harus karena kalau tidak taat, maka kecelakaan yang bukan bagian dari rancangan Allah yang akan terjadi. Maka harus taat saja pada Tuhan, walaupun nampaknya konyol. Kadang itu perintah Tuhan itu seolah-olah seperti konyol, seperti aneh, seperti tidak mungkin untuk dilakukan, tidak masuk nalar pikiran. Contoh, kemarin saya tak singgung di bulan. Ora ono dan ora ono badai, kon gawe bahtera, kon gawe perahu sing gawedi. Jur kon kumpulne kewan-kewan sepasang-sepasang. Dan membuatnya itu di atas gunung, di atas bukit, bukan di pinggir pantai. Konyol lah. Konyol betul. Bagi orang-orang yang tidak bisa melihat rencana Tuhan ini kayak orang bodoh. Entah itu kayak orang bodoh. Dari perintah yang kelihatannya konyol dan bodoh itu, apakah kamu taat? Apakah kamu taat? Abraham memang dari sononya aja anak yang suki. Kita sana keluarga besarnya itu cukup berada. Mereka punya ternak, punya tanah yang luas, punya rewang yang banyak. Tapi satu ketika perintah Tuhan datang kepada Abraham pada waktu itu untuk pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya, untuk menuju ke satu tempat. Kemana Tuhan? Wes melu wae lah, bener to. Jadi kita ini mau ora jelas iki kan lho. Pak Bantian, besok jenengan jam 5 bangun pagi. Kudu wis mandi. Entek ono nek ngene prapatan. Ngopo men? Paling lu malah bilang bila sing nyuruh saya. Ya, karena apa perintah ora jelas. Aku kan di Tuhan, kayak kanan ki piye wis kono kok budal lho. Ngontoi. Akonnya lah. Tapi Abraham manut boten? Sama mana? Termasuk padahal yang lebih konyol dan bodoh lagi di pikiran manusia. Abraham punya anak umur cepet 100. Bayangin ngenteni 100 tahun lagi itu anak dari istri yang dicintainya, istri pertamanya, istri yang dikasihnya. Sama. Begitu itu Tuhan ngomong, Abraham, anakmu ki golek gunung.
Yo saya bosok kasarnya dibeleh untuk apa? Persembahkan kepadanya. Ini bukan konyol diet dan dok. Ya betul. Biasa kan orang kan normalnya kan persembahan kan apa? Domba ya atau tulis ya sapi atau lembu gitu. Anael. Abraham itu betul. Mahal. Sama benar. Masih banyak itu. Daniel ketika lingkungannya memilih hidup yang tidak benar, suka pesta, suka mabuk dan sebagainya. Dia ikut perintah Tuhan untuk gak ikut orang-orang sekitarnya. Dia nggak minum anggur, dia bahkan nggak makan daging, nggak mau ikut pesta pora. Dan satu ketika dipaksa, lah kue mau, kalau kue tidak semua. Mana yang Daniel pilih? Ya. Mana yang Daniel pilih? Pak Bayu itu milih ini. Ya wes lah, melu mabuk sisa lah, ngubyuki ya. Daripada lembaga kadang gitu, tak apa lah. Kekancang, ngubyuki, apa istilah bahasa kita apa? Apa tuh? Tapi pada ngubyuki pada, ngubyuki tahu nggak Pak Sri? Nggak tahu. Menghormati. Pasti tak suami tak lebih. Biasa menghormati. Makin diro. Menghormati. Atau apa baku bosan ini baku? Guyupi. Guyupi. Ya guyupi. Guyupi. Mau. Dan yang nggak mau berkompetisi dia telah memutuskan tak walaupun harus masuk kandangnya. Sadrak Mesak Abednego juga sama. Mending aku ngebudator api bakar daripada aku harus mengingkari ketaatan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Nuh dan keluarga selamat, yang lain orang. Ada berkata, apa yang terjadi? Keturunan Abraham sungguh-sungguh seperti janji Tuhan menjadi bangsa yang besar, menempati tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, walaupun Abraham sendiri di Sekemono sebagai turunannya benar-benar berlimpah oleh berkat, diampuni sepanjang waktu. Israel kan keturunannya Abraham, kelakuannya elek diampuni kan ngono terus. Kalau Tuhan sudah terus janji. Daniel ora di tangan singa-singane malah lus-lus. Sadrak Mesak Abednego amletek wae ora bakal keluar bajune utuh segera wae. Orang-orang yang melihat malah tobat dan percaya kepada Allah yang mereka sembah. Lalu mengapa perintah Tuhan ini nampaknya konyol bagi manusia, bagi kita? Tadi ada perpuluhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa mereka di masa pandemi konyol itu. Mulai ketularan piye dan sebagainya. Makanya saya katakan yakin Buddha, lalu gak yakin ya itu apa. Makanya bersyukur gereja memfasilitasi. Tapi apa duit kuota Pak? Ya ngomong aku. Kan duit kuota ngomong tok loh ya. Aku ora ngomong main beli main basket ora ngomong tok. Dan masih banyak perintah Tuhan yang sepertinya seolah-olah itu konyol dan bahkan mungkin bodoh untuk kita lakukan. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama, karena pola pikir Tuhan itu berbeda dengan pola pikir manusia. Bedanya apa? Yang ada di pikiran Tuhan untuk umatnya adalah segala sesuatu yang bertujuan baik, adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk membuat manusia itu tercukupkan kebutuhannya. Tapi yang di pikiran manusia apa? Mau senengnya diri,
mau amannya diri, mau apa yang membuat dirinya sendiri nyaman. Hanya mengutamakan keinginannya, bukan kebutuhan. Pengen pun nomor bayaran itu nggak perlu dipotong 10% lah, opo lah. Supaya apa? Supaya aku yang pengen kumpul jajan cukup duitku. Nah itu kan pengen. Tapi silahkan dijawab dalam hati, supaya tidak ada orang yang tahu. Katanya kan kalau memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu lagi. Makanya biar Anda dan Tuhan yang tahu. Halo jenengan-jenengan yang sudah jujur dan tertib untuk perempuan, miskin nggak? Miskin nggak? Kurang nggak? Ada yang sehari tidak makan, sampai seminggu nggak makan, enggak? Makan dong. Borak kita sebelum kita capek makan dong. Orang yang lemas sakit karena nggak bisa makan, nggak ada dong. Tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu loh. Tuhan memerintah dengan tujuan untuk kebaikan yang pasti sesuai dengan kebutuhan manusia, sedangkan manusia berpikir hanya untuk apa yang membuat mereka senang, nyaman, aman untuk dirinya sendiri. Sedangkan apa yang menyenangkan bagi manusia, apa yang membuat atau menurut kita nyaman, apa yang menurut kita baik, itu belum tentu yang terbaik dan yang kita butuhkan. Tuhan jauh lebih tahu. Sebab itu taat. Walaupun kita gak nyaman, pandemi, jujur loh, apa yang nyaman yang gereja mas kerang di rumah semua. Bapak kayu serak nyaman di lorot ya mas. Ojo pak, manut pak. Kayak aku mah ngantuk kalau jenengan. Saya turun ya tak pakai lagi. Nggak nyaman. Kemana-mana butuh maskeran. Harus ada budget tambahan untuk pengadaan masker. Kecuali yang masker ditanggung karo kerjaan. Kan ada loh. Apalagi biar sebelum ada corona, pulang pergi untuk mas tuntas, untuk rak perlu izin. Izin apa betul? Makanya sampai ada berani iklan yang kita omong ini, berani kotor itu baik aja saya iklan itu. Berani kotor itu corona yang mau mana lagi? Demi dagang lawan orang oleh. Berarti butuh izin ya kalau disemprot. Ini sanitizer dulu ya. Apa nyaman? Menjaga jarak ya nyaman. Akhirnya kita memang harus saling curiga satu dengan yang lain. Iya tidak? Gak nyaman. Tapi demi keselamatan, demi kebaikan semua, mau. Jadi kalau ditanya mengapa harus mau, supaya tidak celaka. Ya. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi kalau kita sudah taat? Pasti mendatangkan berkat. Berkat itu akan datang bagi siapa saja yang taat. Di sini ada yang menolak vaksin. Ada yang menolak divaksin. Vaksin corona. Ada yang tidak mau divaksin. Ya apa tuh? Ada jenis anak jauh dimusuhi. Ada. Enggak direkam, enggak ketok. Ada angkat-angkat yang menolak vaksin. Semua mau divaksin? Mau ya? Puji Tuhan. Saya gembala yang dipercayakan Tuhan di gereja ini. Saya pun menyatakan siap divaksin. Walaupun jeneng burung berkata dan boh kapan datang. Ayo, saya terdaftar di istri saya karena tenaga kesehatan. Vera udah terdaftar. Bila apa daripada apa?
Kapan makan? Besok Rabu. Beda kapan? Hah? Ya. Gak nyaman teman-teman, gak nyaman. Saya selalu kepada sidang mengajar. Ayo saudara, kalau ada yang walaupun itu haknya silakan. Tetapi kalau saya itu vaksin, Pak Presiden sebenarnya contoh. Itu artinya membuktikan urusan ngaruh apa tidak itu pikir kiri, yang penting aman. Aman sih, malu sih. Ya. Jangan menjadi pemberontak kalau tidak mau kehilangan. Ya. Sing tenaga medis gawe apa namanya background foto statusnya rame-rame saya siap divaksin. Sing perawat ya nyelok perawat, sing bidan nyelok bidan, dokter ya nyelok dokter. Aku pengen masangnya, aku daftar nggak pasang apa. Sekolah-sekolah seperti aku vaksin belum mulai. Bukan apa ke depan. Diperkirakan butuh waktu 1,5 tahun untuk mau vaksin seluruh rakyat Indonesia. 1,5 tahun. Mudah-mudahan kita tidak kebagian di tahun yang ke-18, bulan ke-18. Dan yang ke-18 ini dari 1,5 tahun yang akhir ini. Tadi kena gede lagi divaksin. Tidak tahu lah. Intinya apapun divaksin siap ya, harus manut. Percayalah ada berkat di balik ketaatan, baik ketaatan kepada Tuhan maupun ketaatan kepada pemerintah. Pemerintah ini pun juga dilegalkan oleh Tuhan. Ya, manut. Kalau mau diberkati, manut. Kalau tidak mau celaka, manut. Ingat, manut itu perwujudan dari iman. Kalau ada mengatakan saya beriman kepada Kristus dari dengan harus manut sama Tuhan Yesus. Ojo balik loh. Ikon ayo, ikon piyu. Manut saja. Percaya kalau Tuhan tidak akan mencelakakan. Ya, tidak akan mencelakakan. Tidak akan membuat Anda miskin. Tidak akan membuat Anda terluka. Kalau kita mau jadilah pribadi yang taat, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan pun juga senang melihat anak-anaknya yang taat. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan kita akan duduk bersama. Bapak kami juga terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini. Kiranya sungguh-sungguh berkati dan mengubahkan setiap hidup kami. Bukan karena sekedar berkat-Mu saja, namun karena memang sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan dan kami percaya kepada Tuhan, maka kami akan taat. Kami percaya bahwa di balik ketaatan itu ada rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang baik. Walaupun kami harus bersusah-susah lebih dahulu, berjuang lebih keras lagi, terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Namun kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi siapa saja yang mampu mempertahankan hidupnya taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di setiap jemaat-Mu, di siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau Tuhan yang mengubah dan membentuk hati dan hidup mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.